Haleluya, shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada, doa saya Tuhan memberkati saudara-saudara. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah tetap bersukacita. Di dalam ayat ini ada 2 kali kata sukacita dituliskan. Dan saudara tahu ketika Paulus menuliskan ayat ini, dia sedang berada di dalam penjara. Pada umumnya saudara-saudara, tidak ada orang yang senang, tidak ada orang yang gembira, yang sukacita ketika dia ada di dalam penjara. Tetapi Paulus, saudara, walaupun dia di dalam penjara, walaupun dia dalam penganiayaan, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dia tetap bersukacita. Karena sukacita yang sejati bukan berasal dari dunia ini. Sukacita yang sejati berasal dari Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa sukacita yang berasal dari Tuhan itu sukacita yang abadi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak alasan orang tidak bersukacita. Ada banyak alasan orang kehilangan bersukacita. Saudaraku, dia berkata, aku tidak bisa bersukacita karena masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, dan berbagai-bagai lagi alasan yang membuat seseorang tidak bisa bersukacita atau dia kehilangan sukacita. Tetapi Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kenapa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Ada 3 alasannya. Yang pertama, sukacita memproduksi medicine atau obat. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang peneliti dari Jepang yang namanya Dr. Shigeo Haruyama berkata dalam bukunya yang berjudul The Miracle of Endorphin. Dia berkata, salah satu atau obat satu-satunya yang paling manjur di dunia, kata Haruyama, adalah hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh sukacita membuat awet muda dan membuat tubuh lebih sehat dan umur panjang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum Haruyama meneliti dan membuktikan bahwa sukacita adalah obat, firman Tuhan ribuan tahun sebelumnya di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 berkata di sana bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Maka dalam Amsal pasal 15 ayat 13 berkata bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita menyadari bahwa obat yang paling manjur itu, obat yang ajaib itu, saudaraku, sudah diciptakan Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, dan itu gratis, kita tidak bayar. Saudara, sekarang obat-obat tertentu untuk penyakit tertentu sangat mahal, tetapi Alkitab berkata bahwa obat yang ajaib itu ada di dalam hati kita, ada dalam hidup kita, yaitu namanya sukacita. Dengan kita bersukacita, dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, kata Alkitab itu obat. Obat yang menyembuhkan stres, obat yang menyembuhkan depresi, menyembuhkan pikiran-pikiran negatif, menyembuhkan kesedihan, menyembuhkan kegalauan, dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Hati yang bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, yang membuat kita sehat, mental kita sehat, tubuh kita sehat. Segala emosi-emosi yang membunuh kita, segala emosi-emosi yang merusak kesehatan tubuh kita, itu bisa teratasi dengan hati yang bergembira dan hati yang bersukacita. Karena hati yang gembira, kata Alkitab, adalah obat. Dengan adanya obat yang namanya sukacita dalam hidup kita, kita akan kuat menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini, dan tetap segar dalam melayani Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Karena sukacita memproduksi
endorfin. Saudara tahu endorfin itu adalah hormon yang diciptakan Tuhan di dalam tubuh kita yang berperan untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan senang dan euforia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, endorfin juga itu berperan untuk mengurangi stres dan meningkatkan perasaan senang. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen sekarang untuk mendapatkan yang namanya perasaan senang, maka dia mengkonsumsi narkoba dan obat-obat terlarang. Saudaraku, untuk mendapatkan perasaan senang, perasaan sukacita, ternyata Tuhan sudah menciptakan dalam diri kita yang namanya hormon endorfin. Dan salah satu cara untuk memproduksi hormon endorfin dengan melimpah dalam hidup kita, kata peneliti, adalah dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang gembira. Semakin kita bergembira, semakin kita bersukacita, maka hormon endorfin itu semakin meningkat dan semakin memproduksi di dalam diri kita. Sehingga dengan kita bersukacita terus, dengan kita bergembira dalam Tuhan, maka hormon-hormon endorfin itu semakin melimpah-limpah dalam hidup kita. Sehingga kita merasa senang. Untuk mendapat kesenangan tidak perlu menggunakan obat-obat, tidak perlu lari ke sana kemari. Dan ternyata rahasianya untuk kita tetap sukacita, memiliki perasaan senang, adalah dengan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Yaitu karena sukacita memproduksi imunitas. Saudaraku, sukacita merupakan salah satu imun yang alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan bersukacita, dengan bahagia, dengan gembira, dengan senang, semua itu adalah salah satu terapi untuk meningkatkan imun dan menangkal segala penyakit dalam hidup kita. Saudaraku, dengan semangat, dengan gembira, dan dengan senang, saudaraku, dan dengan bersukacita, membuat imun kita menjadi tangguh, saudaraku, dan menangkal berbagai penyakit-penyakit yang menyerang kita. Oleh karena itu, mari kita tetap bergembira dan bersukacita, karena hati yang gembira adalah bagaikan vaksin yang meningkatkan kekebalan tubuh kita, saudaraku. Dengar baik, bahwa pada waktu kita kehilangan sukacita, maka kita menjadi stres, depresi, ada kesedihan, dan ada berbagai-bagai tekanan hidup menekan kita, membuat kita bersukacita. Dan di saat sukacita kita hilang, disitulah berbagai macam penyakit dengan gampang menyerang kita. Tetapi waktu kita bersukacita, waktu kita bergembira, waktu kita senang di dalam Tuhan, maka kita berkata, itu membuat kita, daya tahan tubuh kita semakin meningkat. Kita akan kuat menghadapi masalah, persoalan, pergumulan seberat apapun, karena di dalam diri kita ada sukacita yang melimpah dari Roh Kudus. Saya mau katakan kepada saudara, ada banyak alasan kita bersukacita. Kenapa? Di dalam Yesus kita menerima kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada pertolongan. Di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada kehidupan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu semua alasan-alasan membuat kita bersukacita. Oleh karena itu saya mau katakan hari ini, tetaplah bersukacita, karena di dalam Yesus Kristus ada kepastian, ada jawaban, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pertolongan. Dalam nama Yesus, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.